Oke, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi dengan Joe Update, channel yang selalu memberikan info terbaik Bali saat ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat salah satu pura yang menjadi ikonnya Bali, yaitu Pura Uluwatu yang sangat terkenal. Saat ini saya berada di jalan menuju ke GWK Bali. Jadi kalau ke Uluwatu itu kita akan melewati dua objek wisata yang terkenal, adalah GWK dan Dreamland. Nah, inilah GWK. Jadi melalui video kali ini Joe Update mau memberikan informasi bahwa GWK masih ditutup. Kemarin di postingannya Joe Update banyak sekali yang bertanya bahwa GWK sudah buka atau belum, dan sekarang kita review, kita buktikan. Beginilah situasinya GWK hari ini. Jadi GWK masih tutup ya teman-teman. Kita jalan terus. Oke, sebentar lagi kita melewati salah satu objek wisata Dreamland, yaitu pantai yang sangat terkenal yang memiliki sunset terbaik. Kita melewati Pecatugraha, di mana Pecatugraha ini adalah akses menuju ke pantai Dreamland. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, saya sudah mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana keindahan pantai Dreamland. Jadi bisa cek di video Joe Update sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana situasi kawasan ini. Lalu lintas tampak lenggang dan sepi, cuacanya cukup bagus. Beginilah jalan. Jadi kalau ke kanan itu kita menuju ke Dreamland. Jadi situasinya seperti ini. Jalannya bagus banget loh teman-teman. Kita terus jalan. Beginilah situasinya, kondisi di jalan menuju akses ke Uluwatu ini. Lalu lintas tampak lenggang dan sepi, jadi ngevlognya enak banget. Oke teman-temanku semuanya, sebentar lagi kita udah hampir tiba di Pura Luhur Uluwatu. Kita sudah melihat gate-nya. Jadi selamat datang di objek wisata Luhur Uluwatu. Nah, beginilah situasinya. Tidak seperti biasanya teman-teman. Kalau di sebelum pandemi COVID-19, jalan ini di sore hari biasanya sangat ramai dan padat dilalui oleh kendaraan-kendaraan pariwisata ataupun tamu-tamu yang menuju ke Pura Uluwatu. Sedikit informasi teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah ke Pura Uluwatu ini, jadi Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Sekitar 30 km kalau dari arah Kota Denpasar. Kalau dari airport itu sekitar 40 menit, atau dari Kuta itu sekitar 1 jam juga. Kalau melihat dari sejarahnya, Pura Luhur Uluwatu ini adalah salah satu pura Sadkayangan, yaitu 6 pura kahyangan yang dianggap sebagai pilar spiritual Pulau Bali. Oleh karena itu, selain menjadi ikonnya Pulau Bali, pura ini adalah salah satu yang disucikan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sudah sampai di pintu masuknya Pura Uluwatu. Tampak di depan ini sudah mulai ada penjagaan, jadi kita harus bayar parkir di sini. Kita bisa melihat di papan pengumuman itu retribusi parkir. Kalau bus itu 10.000, mobil itu 2.000, dan kendaraan motor itu Rp1.000. Oke teman-teman, begitulah tadi saya sudah membayar parkir dan prosedur kesehatan COVID-19 sudah diberlakukan di depan parkir tadi. Kita sekarang menuju ke parkir area. Kita bisa melihat di parkir area sekarang teman-teman. Beginilah situasinya saat ini, tidak seperti biasanya.
tampak lenggang dan sepi. Biasanya di sini di area parkir mobil-mobil ini biasanya banyak sekali mobil-mobil pariwisata atau bus-bus yang parkir di sepanjang parkir ini karena parkirnya cukup luas. Saya juga melihat ruko-ruko ataupun warung-warung nasi yang ada di sepanjang parkiran area ini tutup semua teman-teman. Jadi beginilah kondisi Pura Uluwatu hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi nih untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana situasi di dalam, apa rame atau sepi. Jadi teman-teman terus ikuti sambil Joe Update akan mencari parkir yang terbaik dan paling dekat dengan pintu masuknya. Ini di depan kita disambut dengan salah satu ekor monyet. Kita udah dada-dada tadi. Oke, kita cari parkiran dulu. Sungguh sedih melihat parkiran yang sangat kosong seperti ini. Ini tidak seperti biasanya. Kita sekarang jalan kaki menuju ke puranya. Wajib Pak nggih cuci tangan nggih. Oke, sebelum masuk kita disuruh untuk cuci tangan dulu. Jadi ini standar prosedur yang baru di Pura Uluwatu ini. Kita sudah disediakan tempat cuci tangan agar kita terhindar dan selalu awas terhadap COVID-19. Oke, setelah cuci tangan kita langsung menuju ke loket tiket. Nah, di depan kita ini ada loket tiket. Oke teman-teman, tadi saya sudah membeli tiket. Jadi tiketnya itu untuk dewasa 30.000. Seperti biasa, masuk ke Pura Suci kita akan diberi selendang atau sarung. Sedikit informasi teman-teman yang belum pernah ke Bali. Jadi setiap masuk ke pura-pura suci seperti Tanah Lot, Pura Uluwatu ataupun di Pura Besakih, teman-teman akan dikasih selendang untuk menghormati karena kita akan memasuki kawasan suci umat Hindu yang ada di Bali. Kita sekarang berjalan kaki menuju ke puranya dan kita akan melihat bagaimana spektakulernya sunset dan magisnya di pura ini. Hari ini sedikit berbeda, kita bisa melihat situasinya sangat sepi dan lenggang seperti ini. Jadi di setiap beberapa spot itu dijaga oleh pawang-pawang kera. Karena di areal Pura Uluwatu ini sangat banyak sekali monyet-monyet. Kadang-kadang monyet-monyet itu mencuri barang-barang yang kita bawa. Jadi bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Pura Uluwatu, jangan pernah membawa makanan di tangan ataupun membawa pernak-pernik yang bisa dicuri oleh monyet. Jadi tetap awas, kita tetap jalan. Teman-teman bisa melihat di video kali ini, beginilah situasi ataupun suasana di Pura Uluwatu hari ini. Tampak lenggang dan sepi. Mudah-mudahan nanti di sana kita akan menemukan beberapa wisatawan yang datang atau berkunjung ke tempat ini. Nah, ini adalah salah satu penjaganya. Selalu ada pengumuman yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga barang bawaan kita. Jadi kita akan terus jalan. Jadi beginilah situasinya di kawasan wisata Pura Tanah Lot yang sangat suci ini, serta pengumuman-pengumuman yang selalu menekankan bahwa kita harus selalu menjaga kesucian pura ini dan menjaga kebersihan. Tempat sampah sudah disediakan di semua tempat. Saya akan mengajak teman-teman sekarang untuk melihat bagaimana tempat di mana setiap sore diadakannya tari kecak yang sangat terkenal di sini. Sunsetnya sangat indah di hari ini. Nanti setelah kita melihat pura, saya akan berhenti di tempat spot di mana sunset itu berada. Jadi kita akan melihat kecak dulu. Kita akan melihat bagaimana tempat pergelaran kecak. Kita melihat di kanan, pemandangan sangat indah loh teman-teman.
Nanti saya akan memberikan waktu teman-teman untuk melihat pemandangan ini. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada pengumuman dilarang keras membuang sampah ataupun berkata-kata yang jorok-jorok di sekitaran pura ini. Beginilah pemandangannya teman-teman. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Jadi Pura Uluwatu yang sangat suci ini selalu menjadi tujuan wisata atau tujuan utama para wisatawan yang datang ke Bali. Jadi setiap datang ke Bali tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Pura Uluwatu dan melihat tarian kecak yang ada di sini. Kita akan melihat bagaimana tempat penarian kecak berada. Kita akan melihat situasinya. Yang jelas tarian kecak tidak ada di hari ini karena semenjak COVID-19 melanda pariwisata Bali, tarian kecak ini ditiadakan. Karena tempatnya begitu sepi, saya sedikit was-was loh jalan teman-teman. Karena di sebelah kiri kita ini banyak sekali monyet. Semoga saya tidak ada gangguan dari para monyet. Semoga mereka baik. Jadi kita akan terus jalan. Kita akan menuju ke tempat tarian kecak. Kita jalan terus. Jadi tempatnya ini sangat terawat dan sangat bersih seperti ini. Ini pemandangan sangat indah dari sini loh teman-teman. Jadi di depan itu adalah pintu masuk menuju ke tempat tarian kecak. Nah ini tempatnya. Jadi dibuatkan panggung seperti ini. Tapi namun hari ini ditutup. Jadi saya tidak bisa masuk teman-teman. Saya juga melihat banyak sekali monyet di dalam. Jadi saya juga takut untuk datang. Kita lanjut terus jalan. Kita sekarang melihat puranya. Di depan kita melihat salah satu wisatawan yang sedang menunggu sunset. Nah ini kita melihat gambar-gambar kaki yang ada di depan kita ini. Ini adalah tempat antrean dari menonton kecak nantinya teman-teman. Jadi kalau kecaknya sudah buka, kita akan bisa menonton kecak dan itu adalah antreannya. Di sini sudah diterapkan social distancing. Jadi nanti antreannya akan seperti itu. Oke, sekarang kita akan menuju ke salah satu pura. Jadi Pura Luhur Uluwatu. Kita akan melihat keindahan dan ukir-ukiran yang ada di pura, serta kita akan melihat bagaimana kesucian dari pura tersebut. Kita berpapasan dengan salah satu pemedek atau umat Hindu yang melakukan persembahyangan atau mereka sudah melakukan persembahyangan. Sebentar lagi kita akan tiba di salah satu pura yang ada di Pura Uluwatu ini. Jadi pura ini adalah tepat berada 97 meter dari atas tebing. Jadi tebing itu menjorok ke laut. Kita akan melihat bagaimana keindahannya terus. Nah, ini Pura Luhur Uluwatu. Ini adalah prasasti yang dibuat oleh pengempon pura di sini. Jadi di sini sedikit ada ceritanya tentang pura tersebut. Kita akan langsung naik ke atas. Oke, ini adalah tangga menuju ke Pura Luhur Uluwatu. Kita akan terus naik, kita akan melihat bagaimana keindahannya di sana. Kita sudah ada di atas loh teman-teman.
Jadi tadi lumayan cukup tinggi naiknya. Kita akan lanjut terus jalan. Di depan kita sudah melihat para pemendek yang sedang ataupun sudah selesai sembahyang di pura ini. Beginilah situasinya di dalam, tampak sepi tapi tertata dengan baik dan sangat rapi seperti ini, dan dijaga kebersihannya. Untuk wisatawan kita tidak bisa masuk ke dalam pura tersebut karena pura ini sangat disucikan. Nah, ini adalah pura di sebelah kirinya, Pura Luhur Uluwatu. Jadi beginilah keheningan dari pura tersebut. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam karena hari ini Joe Update tidak memakai pakaian sembahyang, dan khusus untuk wisatawan juga tidak boleh masuk. Kita lanjut terus jalan, kita menuju ke sebelah kanannya pura. Jadi tempat ini bisa dilalui oleh para wisatawan. Ini adalah Wantilan. Wantilan itu adalah tempat istirahat. Biasanya tamu pun bisa masuk ke Wantilan ini, dan biasanya disediakan minuman ataupun makanan-makanan. Serta tempat ini juga bisa dilalui oleh para wisatawan semuanya. Dan di sini bisa teman-teman melakukan foto atau mencari spot sunset yang sangat bagus. Kita akan melihat ke bawah. Jadi seperti ini keindahan dari Pura Uluwatu ini. Kita melihat para wisatawan sedang berburu foto, mengabadikan momennya. Inilah keindahannya teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari atas tebing ini. Jadi tebing ini kurang lebih tingginya 97 meter dari laut, dari bawah sana. Itu puranya yang di ujung. Nah, ini tadi saya coba mengintip dari pagar luar teman-teman. Jadi di dalam ini adalah ujung dari puranya. Kita bisa melihat begini situasinya. Ada 3 orang pemedek ataupun pemangku yang sedang melakukan persembahyangan di sini. Beginilah puranya. Tadi kita tidak bisa masuk, namun saya coba mengintip dari pagar. Oke, ini adalah salah satu tamu yang sedang mengabadikan momennya. Kalau di depan kita itu adalah salah satu hutan, namanya hutan kekeran yang mengelilingi Pura Uluwatu ini. Nama hutan itu adalah hutan kekeran. Jadi inilah tamu-tamu yang sedang mengabadikan momennya. Penduduk lokal pun yang sedang melakukan persembahyangan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat sunset di sore hari ini. Mereka pun mengabadikan momennya. Karena emang benar teman-teman, Uluwatu ini adalah tempat terbaik untuk melihat sunset. Serta kalau teman-teman kesini dalam keadaan hening yang seperti ini, sepi, teman-teman akan merasakan merinding. Saya pun sendiri merasakan saat ini benar-benar beginilah ciptaan dari karya Agung Empu yang membangun pura ini. Saya coba mencari informasi tentang kapan dibangunnya pura ini, namun saya tidak menemukannya teman-teman. Nanti teman-teman yang menonton video ini bisa memberikan informasi juga nanti di komen bagaimana sejarah dari Pura Uluwatu ini, kapan dibangun. Saya coba mencari informasinya sebelum menuju ke tempat ini. Saya tidak menemukannya karena banyak sekali versi-versi ataupun cerita tentang Pura Uluwatu ini. Hari ini khusus kita melihat bagaimana situasi dan suasana dari Pura Luhur Uluwatu. Dari tadi kita melihat tempat ini sangat dirawat dan dijaga oleh pengempon pura ataupun masyarakat yang ada di sekitar sini. Beginilah suasananya teman-teman. Sepi sekali. Biasanya sebelum pandemi COVID-19, Joe Update pernah ke sini. Jadi tempat ini sangat ramai dilalui oleh para wisatawan. Ini adalah salah satu pura juga. Jadi keunikannya adalah ukiran-ukiran yang sangat kental dengan ciri khas dari pura yang ada di Bali. Jadi hampir semua pura itu memiliki ciri khas ukiran-ukiran yang berbeda.
Dan di sini kita melihat ornamennya seperti ini teman-teman. Sebelah kiri kita ini adalah salah satu wantilan yang ada airnya. Jadi Uluwatu ini terkenal dengan susahnya air. Jadi warga setempat ataupun warga yang di sekitaran Pura Uluwatu ini sangat susah menemukan air. Namun di tempat ini selalu ada airnya. Jadi ini adalah salah satu keajaiban yang ada di Pura Uluwatu ini. Ini tampaknya kita melihat sangat suci banget. Saya tidak tahu bisa masuk ke sana apa tidak. Kita bisa melihat di depan kita ini adalah salah satu pemedek yang akan menuju ke Pura Luhur Uluwatu ini. Tampak seperti inilah warga Hindu Bali yang sedang atau akan melakukan persembahyangan. Mereka memakai kebaya yang sangat cantik berwarna-warni. Kalau teman-teman berkunjung ke area Pura Uluwatu ini di saat hari-hari suci, teman-teman akan melihat banyak sekali pemedek atau warga Hindu yang datang ke pura ini untuk memohon doa. Jadi teman-teman akan bisa berfoto ataupun meminta warga-warga lokal untuk foto bersama. Jadi beginilah situasinya. Hari ini bukan hari raya, jadi tidak begitu banyak pemedek yang datang ke pura ini. Kita akan balik lagi, kita akan masuk, kita akan melihat bagaimana aktivitas dari para pemedek yang ada. Di depan kita bisa melihat para wisatawan yang baru turun dari Pura Luhur Uluwatu ini. Tadi kita sudah naik ke atas. Oh iya. Saya mau sama gadis balik. Bentar dulu. Ayo. Aji sini ayo. Rame-rame. Kita juga kan gadis Bali, udah pakai dulu. Tunggu, dua. Ibu tengah-tengah, Ibu. Kita melihat bagaimana aktivitas dari para wisatawan yang sedang meminta foto bersama para pemedek yang datang ke pura ini. Seperti ini situasinya teman-teman. Oke, siap ya. Satu, mereka tidak tahu akan masuk di YouTube-nya Joe Update. Semoga mereka nonton nanti YouTube-nya Joe Update. Oke, kita akan lanjut terus jalan. Seperti janji saya tadi, saya akan memberikan waktu ke teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana matahari terbenam dari Pura Luhur Uluwatu ini. Semakin sore, pemedek yang mau mengaturkan bakti kepada Pura Luhur Uluwatu ini makin banyak loh teman-teman. Namun sekarang waktunya sunset. Kita akan melihat sunset. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk melihat sunset. Nanti saya akan diamkan kamera sekitar 5 ataupun 10 menit. Teman-teman akan bisa menonton bagaimana sunset itu turun menuju ke peraduannya. Jadi terus ikuti Joe Update. Sebelum kita melihat sunset, teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share pengalaman kalian. Nanti ketik di komen di akhir video teman-teman bagaimana cerita ataupun bagaimana kisah-kisah kalian atau memori kalian tentang Uluwatu ini. Karena pasti akan banyak bercerita tentang monyet, tentang pura, tentang kecak, tentang apapun. Nanti Joe Update akan balas semuanya. Sekarang kita waktunya untuk melihat keindahan sunset di Uluwatu ini. Kita gaspol. Inilah sunset yang ada di Uluwatu teman-teman. Jadi saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk melihat bagaimana keindahan sunset yang ada di sini. Serta kita akan melihat deburan ombak diiringi dengan sunset yang sangat indah. Jadi selamat menyaksikan teman-teman.
Oke teman-temanku semuanya, karena kita tadi sudah melihat bagaimana keindahan sunset di Pura Uluwatu ini. Sekarang kita menuju ke pintu keluar. Namun pintu keluarnya itu banyak sekali ada monyet. Biasanya di sore hari menjelang malam ini monyet-monyet pada berkeliaran atau keluar. Terus ikuti Joe Update sampai ke pintu keluar ya teman-teman. Jangan di skip-skip videonya, karena kita akan melihat banyak sekali monyet-monyet. Semoga semua barang bawaan yang Joe Update bawa hari ini semuanya aman. Dan semoga di sana masih ada pawang-pawang monyet yang menjaga di tempat ini. Kita sekarang lanjut terus jalan. Oke teman-teman, kita sudah hampir tiba di pintu keluarnya. Kita akan cek sekarang bagaimana situasi parkiran areanya, serta saya akan mengembalikan selendang yang saya bawa tadi. Jadi menurut kepercayaan Hindu ataupun aturan dari Pura Uluhur Uluwatu ini, apapun yang dikasih kita harus kembalikan. Kita melihat di parkiran area sangat sepi seperti ini. Hampir kosong loh teman-teman. Jadi seperti inilah situasi atau kondisi Pura Uluwatu hari ini. Ini selendang saya sudah balikan. Makasih Pak. Semua. Oke baiklah teman-temanku. Kita akan siap gaspol lagi. Kita akan melihat bagaimana suasana di sekitaran parkir ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video yang sangat panjang ini, karena saya khusus datang ke sini untuk meliput bagaimana Uluwatu kondisinya hari ini. Beginilah situasinya di saat ini. Jadi tampak sepi seperti ini ya teman-teman. Tapi melalui video ini Uluwatu sudah buka dan siap menerima teman-teman. Protokol kesehatan sudah disiapkan semuanya. Terus parkir sudah dibenahi seperti ini, sangat bersih dan dijaga kebersihannya. Jadi objek wisata Uluwatu sudah siap menerima semua tamu-tamu yang mau berkunjung atau melihat bagaimana keindahan dari Pura Luhur Uluwatu. Jadi melalui video ini Joe Update sedikit memberikan informasi bahwa penerbangan internasional masih tetap ditutup sampai Desember. Kita tetap berdoa teman-teman, semoga cepat pulih Bali, semoga penerbangan internasional segera dibuka. Dan saya akhiri video saat ini. Terima kasih dukungannya semuanya. Salam gaspol dari Bali, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.